Barulah kemudian saya melakukan riset yang agak mendalam. Ternyata di dalam Bible itu terdapat banyak kontradiksi. Dan saya makin intens melakukan riset. Risetnya bukan hanya Al-Quran tapi juga Bible ya. Di dalam Bible ternyata terbukti bahwa tidak 100% merupakan firman Tuhan. Memang di dalam Bible kita masih bisa, atau saya masih bisa akui bahwa di dalam Bible masih ada sisa-sisa daripada firman Tuhan. Orang yang mau menggunakan akalnya itu pasti mau apa? Nah itu ya. Jadi yang dimaksud dengan menggunakan akal itu apa? Karena ternyata setelah saya mempelajari kitab saya yang lama, kemudian saya mempelajari juga kitab-kitab yang lain, sampai akhirnya saya mempelajari Al-Quran dengan segala macam isinya, saya bandingkan, akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa hanya Al-Quran yang benar-benar murni firman Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang ditujukan untuk rahmatan lil alamin. Apa pesan yang sama di dalam Bible dan juga di dalam Al-Quran? Pesan yang sama ternyata saya temukan adalah apa? La ilaha illallah. Di dalam Bible pun ada pesan tidak ada Tuhan ya selain nama Tuhan yang mereka sebut di dalam Bible gitu. Dan yang dimaksud di dalam Bible itu baik di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, yang dimaksud itu ya Tuhan yang hanya esa begitu ya. Di dalam Bible ada dua bagian utama, yaitu yang disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ini sebenarnya diambil oleh kekristenan dari kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi yang diambil ini namanya adalah kitab Septuaginta. Septuaginta ini adalah terjemahan daripada kitab aslinya orang Yahudi. Kitab aslinya orang Yahudi namanya apa? Namanya Tanakh ya. T-A-N-A-K-H. Tanakh. Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim gitu.
Torah, Nevi'im, Ketuvim, disingkat menjadi Tanah. Torah itu apa? Torah itu atau Taurat ya, kita sering membaca di Al-Quran atau kita sering mendengar. Torah yang di dalam kitab sucinya orang Yahudi itu adalah yang disebut dengan 5 buku Musa. Namanya itu Kejadian, Keluaran, ya, namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di dalam 5 kitab ini, inilah yang dianggap sebagai Torah oleh orang Yahudi. Ya. Selain daripada 5 kitab ini, nanti ada beberapa lagi kitab yang disebut dengan Nevi'im. Nevi'im itu adalah kitab cerita mengenai nabi-nabi. Ya. Ada Nabi Hosea, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, ada Nabi Yeskiel, dan lain-lain. Kemudian setelah itu ada yang namanya Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan dari orang-orang yang mana di dalam Ketuvim ini ada salah satu atau mungkin yang disebut kitab yang mungkin kita sering dengar atau kita sering baca juga di dalam Al-Quran. Di dalam Ketuvim itu ada yang disebut dengan Mazmur. Ya. Mazmur di dalam Islam kita kenal dengan nama apa? Zabur. Ya. Jadi di dalam Islam atau di dalam Al-Quran itu kan membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, ya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi apakah yang kita bayangkan kalau disebut kitab Taurat, Zabur, Injil itu apa kitab yang jatuh gedebuk dari langit seperti buku ini? Kan tidak, ya. Apa yang dimaksud dengan kitab Taurat, Zabur, Injil gitu? Di dalam perspektif Islam, yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Dijanjikan untuk dijaga nggak Taurat, Zabur, Injil? Tidak, ya. Hanya Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk dijaga. Taurat, Zabur, Injil tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya tidak terpelihara sampai sekarang. Artinya dalam perspektif Islam yang kita pahami, Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu, gitu ya. Karena tidak dijanjikan untuk dijaga, makanya kita tidak pernah mengetahui atau mendapatkan atau menemukan teks aslinya. Nah, yang disebut dengan Torah, kitab sucinya orang Yahudi, itu adalah tulisan daripada orang-orang yang mungkin mereka adalah pengikut-pengikut dari Nabi Musa. Mereka menulis, gitu ya. Kalau menurut rabi-rabi Yahudi, mereka percaya bahwa yang menulis itu adalah Nabi Musa alaihissalam sendiri. Tetapi belakangan diketahui bahwa yang disebut dengan tulisan Nabi Musa itu sendiri sebenarnya sudah tidak ada. Yang kemudian ditulis berikutnya itu adalah oleh yang disebut dengan Ezra. Ezra itu adalah orang yang dianggap mempunyai pengetahuan Taurat sangat luar biasa, sehingga dia bisa menyalin ulang Taurat yang kemudian digunakan oleh bangsa Yahudi. 3 bagian itu, Taurat, Nevi'im, Ketuvim, dijadikan satu menjadi yang disebut dengan Tanah. Tanah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang tadi saya sebut namanya Septuaginta. Ya. Septuaginta ini sebenarnya diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi, tapi hanya yang 5 kitab Musa saja. Sisanya bukan oleh 72 rabi-rabi. Apakah Septuaginta ini bisa dipercaya oleh orang-orang yang pemilik tanah tadi? Ternyata tidak. Mereka tidak menggunakan kitab Septuaginta ini. Karena di dalam Septuaginta ini yang menerjemahkan itu juga Yahudi-Yahudi, tetapi bukan rabi-rabi, ya.
yang tinggal di daerah Mesir kira-kira abad kedua, abad ke-1 sebelum Masehi, yang mana mereka sudah terpapar oleh budaya yang disebut dengan budaya Helenisme, ya, yang dibawa oleh penjajah Romawi. Beberapa abad sebelum Masehi, Mesir itu di bawah penjajah Romawi, yang mana mereka datang menjajah di setiap negara dengan membawa apa? Budaya Helenisme. Apa itu budaya Helenisme? Budaya Helenisme itu adalah budaya paganisme Yunani kuno, gitu ya. Jadi memang bangsa Romawi sudah ratusan tahun mengikuti yang disebut dengan paganisme Yunani kuno. Bapak Ibu pasti pernah mendengar ya, ada dewa Zeus, ada Hercules, ada Perseus, ada Jupiter, Mitra ya, macam-macam. Nah, itu yang dibawa ke negara-negara di mana Romawi menjadi penjajahnya, termasuk ke Palestina atau Israel ya. Barulah kemudian saya melakukan riset yang agak mendalam. Ternyata di dalam Bible itu terdapat banyak kontradiksi, gitu ya. Nah, apakah kita nih sebagai orang yang mau menggunakan akalnya bisa menganggap sebuah kitab yang mana di dalamnya banyak kontradiksi itu sebagai kitab suci? Nah, saya pada waktu itu setelah menemukan kontradiksi-kontradiksi itu, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa kitab suci yang dianggap oleh saudara-saudara kita yang Kristen ini sebagai kitab yang berasal dari Tuhan ternyata sudah mengalami campur tangan manusia. Saya temukan ternyata di dalam Al-Quran juga disebutkan di Al-Baqarah 79, mungkin Pak Noko bisa bantu, bahwa mereka atau Bani Israel itu setelah diberikan kitab-kitab, mereka juga menulis dengan tangan mereka sendiri dan mengaku itu adalah dari Allah. Nah, saya buktikan ternyata di dalam Bible itu memang banyak sekali yang ternyata bukan berasal dari Tuhan yang Maha Pencipta, ternyata itu adalah sisipan, ternyata itu adalah tambahan, ternyata itu adalah bahkan bisa disebut pinjaman. Pinjaman itu maksudnya dari kitab ini pinjam ke kitab ini gitu. Ya. Kembalikan kayak. Enggak dikembaliin kayaknya Bu.